Militan Hizbullah meluncurkan serangan balasan ke Israel atas kematian komandan seniornya. Serangan itu menargetkan pabrik militer hingga memaksa jet tempur Israel mundur dari wilayah pendudukan. Dilansir Al-Mayadin, pabrik yang menjadi sasaran peluru kendali Hizbullah adalah Plasan. Pabrik ini dimiliki oleh produsen Iron Dome Israel Rafael System yang berlokasi di permukiman Sasa. Plasan secara khusus memproduksi baju besi untuk kendaraan militer Israel. Dalam pernyataan resminya pada Rabu 12 Juni, Hizbullah mengklaim pabrik tersebut terkena dampak serangan. Sementara itu, di perbatasan Lebanon, jet tempur Israel juga menjadi target. Hizbullah menembakkan rudal udara ke permukaan hingga memaksa jet tersebut mundur dari wilayah pendudukan. Selama ini, militan Lebanon masih beranggapan tanah yang dikuasai Israel adalah milik Palestina. Hizbullah mengklaim telah melakukan 19 operasi dalam sehari untuk membalas kematian komandannya, Muhammad Hijazi. Empat sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza telah berhasil dibebaskan pada Sabtu 8 Juni pekan lalu. Saat operasi penyelamatan berlangsung, para sandera justru ketakutan karena mengira pasukan Israel akan membunuh mereka. Salah satu sandera yang diselamatkan adalah warga negara Rusia bernama Andrei Kozlov. Ia terlihat panik ketika dihampiri sekumpulan pria berseragam militer. Ternyata mereka adalah pasukan Israel yang berupaya membebaskan Kozlov dari tahanan. Operasi penyelamatan berlangsung dramatis dengan melibatkan helikopter dan diwarnai suara tembakan. Ibu Kozlov mengaku sangat senang karena sang anak akhirnya bebas setelah 8 bulan ditahan di Gaza. Adapun operasi penyelamatan ini berlangsung di dekat kamp pengungsian Nusairat. Sebagai dampaknya, banyak warga sipil Palestina yang menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas melebihi 270 orang. אתה בסדר, אני מחלק אתכם כאילו, יש. Kebakaran hebat yang melanda Israel Utara semakin hari semakin meluas. Kondisi tersebut diprediksi dapat menimbulkan ancaman bagi situs strategis dan fasilitas negara. Sejak awal Juni 2024, kebakaran telah menghanguskan ribuan hektar hutan di Israel Utara. Penyebabnya adalah serangan roket dan pesawat tak berawak oleh militan Hizbullah. Dinas Pemadam Kebakaran dan tentara Israel telah bekerja sama untuk memadamkan api. Daerah yang berhasil dikendalikan dari kebakaran meliputi kota Biria, Kadita, Ein Zeitim, dan Sifon. Namun pada Rabu 12 Juni malam, kebakaran kembali melanda Israel Utara. Lagi-lagi penyebabnya adalah serangan pesawat tak berawak Hizbullah. Pertahanan udara Israel berusaha mencegat objek tersebut. Namun, pecahan peluru selama operasi intersepsi memicu terjadinya kebakaran di 3 lokasi. Pejabat Israel memprediksi kebakaran dapat mengancam situs strategis hingga fasilitas negara. Seorang tentara Israel nekat mengakhiri hidup tak lama setelah menerima perintah wajib militer ulang. Oleh dokter, tentara tersebut didiagnosis menderita stres gara-gara berperang di Gaza. Dilansir Yerusalem Post, tentara bernama Eliran Mizrahi mengakhiri hidup pada awal Juni 2024. Pasukan pertahanan Israel sempat menolak jasad Mizrahi dimakamkan secara militer.
Namun keluarga menyatakan bahwa almarhum tidak mungkin mengakhiri hidup jika bukan karena stres berperang. Sementara itu, pihak militer awalnya mengira Misrahi bukan seorang tentara atau sedang bertugas sebagai cadangan aktif, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan secara militer. Namun setelah diselidiki, Misrahi mengakhiri hidup saat hendak ditugaskan kembali berdinas. Israel pun akhirnya setuju jenazah almarhum dimakamkan secara militer dan mendapat penghormatan. Kasus semacam ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perang Gaza. Media Israel melaporkan ada puluhan ribu tentara yang stres diduga gara-gara perang. Polisi menemukan mayat seorang pria dalam kondisi tidak utuh di Israel Utara. Dari hasil identifikasi, mayat tersebut adalah Rabia Araidi, putra mantan duta besar Israel untuk Norwegia. Menurut laporan The Times of Israel pada Kamis 13 Juni, mayat korban ditemukan di kota Mahar. Tidak jelas kapan korban dibunuh dan siapa pelakunya. Namun, polisi menyebut pembunuhan ini sangat mengerikan. Sepanjang tahun 2024, sudah ada 93 orang yang menjadi korban kekerasan di komunitas Arab. Diketahui kota Mahar masuk wilayah Druze yang sebagian besar penduduknya berbahasa Arab. Aparat penegak hukum bahkan tidak mampu membendung gelombang kekerasan di komunitas tersebut. Sebuah lembaga bernama Abraham Initiative melaporkan tahun 2023 adalah tahun paling berdarah bagi warga di sana. Pasalnya dari total 244 kasus pembunuhan, sebagian besar terjadi di wilayah utara Israel. Para pejabat Zionis bahkan menyebut kejadian ini sebagai kegagalan besar pihak berwenang dalam melindungi warganya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.